Halo teman-teman semua, kali ini mari kita menyusun general ledger atau buku besar dari jurnal umum dengan menggunakan rumus if, lalu ada rumus or, is odd, dan juga rumus left. Pertama, kalian input dulu data jurnal umum sesuai dengan transaksi yang kalian punya. Lalu jangan lupa input juga daftar akun dari neraca saldo periode sebelumnya. Kalau tidak punya datanya, cukup input nomor akun dan nama akun saja, lalu saldo debit kreditnya isi dengan 0. Nah, sekarang kalian buka data jurnal umum. Lalu kalian blok seluruh isi data kecuali pada bagian total. Lalu copy. Kemudian buka sheet baru. Lalu kalian pilih paste. Klik auto fit column untuk mengatur lebar kolom secara otomatis. Bagian ini kita hapus saja. Kalian cukup sisakan tanggal, keterangan, nomor akun, nama akun, beserta saldo debit dan kredit. Lalu, scroll ke bagian paling bawah, dan kita copy data saldo awal. Tinggal diblok saja, kecuali bagian judul dan bagian total. Copy, lalu paste di sini. Klik auto fit. Karena ini adalah saldo awal, berarti tanggalnya adalah tanggal 1 di awal periode. Sesuaikan dengan data masing-masing, lalu isi saldo awal. Format tanggalnya samakan dengan yang ada di jurnal umum. Caranya klik bagian ini, lalu format painter, klik tanggal yang ini. Kalau sudah, tinggal blok, copy, lalu blok bagian ini, kalian klik paste. Lalu yang data saldo awal ini kalian blok, kemudian kalian beri warna untuk membedakan antara data saldo awal dengan data transaksi. Tinggal pilih saja warnanya. Kalau sudah, klik di bagian tabel, lalu Ctrl A. Klik data. Lalu kalian pilih sort. Kita urutkan data dari nomor akun dengan urutan A to Z. Lalu add level. Urutkan juga berdasarkan tanggal, dari tanggal paling lama ke tanggal terbaru. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kalian perhatikan saldo awal itu seharusnya ada di bagian paling atas untuk setiap nomor dan nama akun. Nah, untuk akun cash in bank ini, saldo awalnya malah ada di urutan ketiga, karena ada transaksi juga di tanggal 1. Supaya saldo awal ada di bagian paling atas, kalian klik dulu bagian ini, klik kanan, pilih cut. Lalu klik bagian ini, klik kanan mouse, pilih insert cut cells. Jadi sekarang urutannya ada di paling atas. Lalu kalian periksa juga akun lainnya, jangan sampai saldo awalnya ada di bawah transaksi. Nah, di sini, pada akun prepaid rent, saldo awalnya ada di bawah transaksi. Kita pindahkan
dengan cara cut. Klik di sini, lalu insert cut cells. Cek juga bagian lainnya. Kalau sudah, baru kita hitung saldo debit dan saldo kredit. Kita input rumus untuk sisi debit dan sisi kredit. Tapi sebelum itu, kalian harus paham dulu saldo normal untuk setiap nomor akun. Untuk akun debit, itu ada di nomor 1, nomor 5, 6, dan 9. Lalu untuk akun kredit, ada di nomor 2, 3, 4, dan akun 8. Tapi ada juga akun kontra, seperti contohnya cadangan kerugian piutang atau allowance of doubtful debt. Meskipun termasuk akun nomor 1, tapi karena ini adalah akun kontra, saldonya jadi di kredit. Lalu untuk nomor 4, itu saldo normalnya ada di kredit, karena termasuk akun pendapatan. Tapi kalian lihat, untuk akun diskon penjualan dan retur penjualan, saldonya ada di sisi debit karena termasuk ke dalam akun kontra. Jadi nanti, untuk akun-akun ini harus dimasukkan secara khusus di bagian rumus. Nah, gimana caranya? Kita input dulu rumus if. Lalu kita input rumus OR, karena ada beberapa logika yang akan dimasukkan. Lalu kalian lihat pada sisi debit itu ada 3 jenis nomor akun yang diawali angka ganjil, yaitu nomor 1, nomor 5, dan nomor 9. Nah, untuk memasukkan nomor ganjil di Excel, itu kita pakai rumus is-odd. Kalian input rumusnya, lalu sekarang kita gunakan left untuk menginput sisi paling kiri data nomor akun, yaitu yang nomor 1 ini, sebelum tanda strip. Nah, ini adalah logika yang pertama. Jadi kalian meminta Excel untuk memasukkan saldo debit yang berasal dari akun-akun ganjil. Baru setelah itu kita input logika kedua. Kalian lihat pada sisi debit, selain angka ganjil pada nomor akun, ada juga nomor akun yang diawali angka genap, yaitu nomor 6 untuk akun expense atau beban. Jadi kita pakai rumus left. Dari sel nomor akun, sebanyak 1 digit dari sebelah kiri, dan harus diawali nomor 6. Nah, ini logika yang kedua. Lalu logika yang ketiga, pada akun debit ada juga akun sales diskon atau diskon penjualan, dan akun retur penjualan. Nah, ini juga harus dimasukkan. Cara input ke rumusnya cukup klik nomor akun, sama dengan, lalu kalian lihat nomor akun sales diskon itu berapa. Nah, di sini adalah 4120. Tinggal diketik, jangan lupa pakai tanda kutip. Lalu masukkan logika keempat, yaitu nomor sales return and allowance, atau retur penjualan. Caranya sama, klik sel nomor akun, masukkan nomor akun retur penjualan, yaitu 4130. Kurung tutup, lalu if lagi, kita masukkan logika tes, yaitu jika keterangan adalah saldo awal, maka input data saldo awal di sisi debit pada sel E2. Lalu hitung saldo dengan cara dijumlahkan menggunakan rumus sum. Cara menjumlahkannya, saldo awal ditambah
saldo di sisi debit, lalu kurung tutup, kurangi dengan saldo kredit di sel F2. Lalu selain itu biarkan selnya kosong. Nah, seperti ini rumusnya. Kalau sudah, enter. Klik 2 kali di kanan sel, lalu klik yang ini. Nah, maka saldonya akan dihitung secara otomatis. Kalian bisa lihat, saldo awal akan dicatat kembali di sisi debit, lalu ketika ada kas di sisi kredit, maka saldo kasnya akan berkurang, dan pada sisi debit akan bertambah seperti ini. Lalu saldo akhir kas juga tercantum sebesar nominal ini. Kalian bisa cek satu persatu, semua akun debit termasuk akun sales discount dan sales return itu sudah selesai dihitung pada buku besar. Baru sekarang kita input rumus untuk kredit. Masih sama menggunakan if or. Kita lihat dulu, untuk akun-akun kredit itu ada di nomor akun 2, 3, lalu akun nomor 4, 8, dan ada akun cadangan kerugian piutang di nomor 1, lalu ada juga akun akumulasi depresiasi di nomor 1. Kita input satu persatu ke dalam logical test. Pertama, gunakan rumus left. Klik nomor akun, kita ambil satu digit dari kiri yang diawali nomor 2 untuk akun hutang atau kewajiban. Lalu kalian ulangi rumus left-nya. Kali ini masukkan akun nomor 3. Lalu left lagi. Sekarang yang nomor 8. Baru setelah itu klik nomor akun. Kita masukkan akun nomor 4. Yang saldonya kredit yaitu akun sales atau penjualan. Ketik saja nomor akunnya seperti ini. Baru setelah itu kita masukkan yang allowance. Klik dulu sel C2, sama dengan, lalu input nomor akun allowance. Baru terakhir kita input yang akumulasi. Tinggal klik sel C2, masukkan nomor akun akumulasi satu persatu. Ada penyusutan gedung di 1321. Lalu masukkan juga yang equipment. Dan masukkan yang automobile. Kalau sudah, kurung tutup. Baru sekarang input rumus if untuk menghitung saldo kredit. Logika tesnya, jika sel B2 adalah saldo awal, maka masukkan saldo awal di sisi kredit pada sel F2, lalu gunakan rumus sum untuk menghitung saldo kredit di awal periode dengan saldo kredit pada transaksi. Kemudian kurangkan dengan saldo debit di sel E2. Selain itu, biarkan selnya kosong. Enter. Klik 2 kali di kanan sel. Jangan lupa klik koma style supaya tampilan angka mudah terbaca. Nah, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat untuk akun accounts payable sudah selesai dihitung seperti ini. Nah, di sini ternyata tadi ada akun saldo awal yang terlewat.
Pada bagian accrued expense, harusnya saldo awal ini di paling atas, tapi ini malah di bagian kedua. Nah, tinggal dibetulkan saja. Klik bagian ini, lalu cut. Klik di sini. Silahkan insert cut cells. Kalian juga bisa betulkan kalau ada kesalahan. Lalu kita kembali ke sel paling awal, klik 2 kali lagi. Nah, sekarang perhitungan akun accrued expense sudah tepat. Dari saldo awal, lalu dikurangi transaksi-transaksi pembayaran pada sisi debit. Sehingga sekarang saldonya adalah 0. Silahkan sesuaikan saja dengan data masing-masing di transaksi yang kalian punya. Kalau sudah, kita buat juga neraca saldo sebelum penyesuaian. Siapkan dulu sheet kosong seperti ini. Lalu kembali ke buku besar. Kalian klik Insert, lalu Pivot Table. Pastikan seluruh judul dan isi tabel sudah terpilih. Lalu kalian klik Existing Worksheet. Pada location, kita pilih sheet yang ini. Lalu klik sel A1. Oke. Checklist nomor akun dan nama akun. Baru sekarang kita hitung saldo debit dan kredit untuk neraca saldo sebelum penyesuaian. Caranya, pada Pivot Table Analyze, kalian klik Fields, Item, and Set. Pilih Calculated Field, lalu ganti jadi debit NSSP atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, yang 0 ini kalian blok, ganti jadi if. Masukkan rumusnya, tinggal klik 2 kali yang debit. Rumusnya yaitu jika debit lebih besar, klik 2 kali yang kredit, titik koma, maka hitung saldo dengan cara debit dikurangi kredit. Titik koma, selain itu biarkan saldonya 0. Lalu oke. Klik lagi bagian ini, kita input yang kredit. Ganti jadi kredit NSSP. Rumusnya sama yaitu if. Jika kredit lebih besar daripada debit, titik koma, hitung saldo dengan cara kredit dikurangi debit. Lalu titik koma lagi, selain itu biarkan kolomnya diisi angka 0. Lalu kalian klik OK. Nah, pada bagian value, klik tanda panah ini, Value Field Setting, kita ganti number formatnya jadi accounting. Untuk simbolnya kalian pilih Rp, lalu OK. Ganti juga yang bagian kredit. Baru setelah itu kita klik Design untuk mengubah tampilan tabel. Pada subtotal, kalian pilih Do Not Show Subtotal. Lalu di bagian ini, pilih yang off. Kemudian kalian pilih Show in Tabular Form. Nah, hasilnya begini. Baru kita input total. Caranya tinggal kalian blok saja seperti ini.
Lalu pada Home, kalian klik Auto Sum. Maka hasilnya akan balance seperti ini. Nah, sekarang buku besar dan neraca saldo sebelum penyesuaian sudah selesai dibuat. Seperti itu untuk tutorial kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.